Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Agus Salim, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum presentasi berlanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Agnes Sarsi Marda dengan NPM 2386206111. Selanjutnya, ada saya sendiri, Dewi Muktiwahyuningsih, dengan NPM 2386206100. Lalu berikutnya dengan Indi Eka Janiska, NPM 2386206124. Dan yang terakhir ada Santi dengan NPM 2386206105. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Landasan teorinya apa? Sarana prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum. Dalam hal ini dapat dilihat dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa standar sarana prasarana untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah SDMI, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah SMP MTS, dan sekolah menengah atas, madrasah aliyah SMA MA, mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, efisien, dan menyenangkan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal, baik dari sekolah dasar atau madrasah. Berikut profil sekolah yang kami observasi. Sekolah SD Negeri 018 Sebulu dengan NPSN 304048831 berakreditasi A, alamat Jalan Mula Warman, RT 11, Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya akan menjelaskan tentang program rutin yang rutin diadakan oleh sekolah, yaitu meliputi mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan, memeriksa saluran air dan sanitasi, membuat daftar inventaris sarpras yang dipakai harian, melakukan pembukuan rutin sarana dan prasarana selama 6 bulan sekali, membuat laporan bulanan. Hasil penelitian yang kedua tentang program insidental, yaitu meliputi menyusun program sarana dan prasarana, mengkoordinasikan kegunaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, mengevaluasi, merenovasi, dan merekondisi ruang belajar, perpustakaan, tempat ibadah, sarana upacara, olahraga, seni, kantin sekolah, lalu memperhitungkan bangku, kursi siswa, guru, dan staf, terus pengelolaan biaya alat-alat pengajaran program rehab sarana dan prasarana. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, yaitu program kerja yang bersifat rutin, dilakukan monitoring secara bulanan dan diadakan evaluasi setiap semester, serta diadakan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing bagian bersama kepala sekolah. Yang kedua, program kerja yang bersifat insidental dalam pelaksanaannya dibentuk kepanitiaan secara insidental. Pada akhir tahun pelajaran akan diadakan evaluasi secara bersama-sama dan sekaligus sebagai bahan untuk
menyusun program kerja tahunan berikutnya. Yang keempat adalah sumber sarana dan prasarana. Pertama, sarana dan prasarana yang bersifat mebelair, elektronik, perlengkapan olahraga, ekstrakurikuler, seni, kesehatan, dan bangunan bersumber dari pemerintah daerah. Sedangkan yang kedua, sarana dan prasarana yang bersifat habis pakai seperti alat tulis, obat P3K, alat kebersihan diadakan oleh sekolah. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Untuk sarana dan prasarana yang sedang dan masih bisa diperbaiki dan masih bisa dicangkup menggunakan biaya sekolah, maka akan diperbaiki oleh pihak sekolah. Sedangkan jika sekolah tidak bisa mencangkup untuk perbaikan, maka akan dikembalikan ke dinas atau ke UPT. Dan untuk sarana dan prasarana yang mengalami rusak dan tidak layak pakai, maka akan dibuatkan berita acara untuk dilakukan pemusnahan. Berikut ini adalah rekapitulasi prasarana SD Negeri 01810 tahun ajaran 2023-2024 yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yang baik, sedang, dan buruk. Dari berikutnya yaitu rekapitulasi sarana SD Negeri 01810 tahun ajaran 2023-2024. Berikut adalah gambaran SDN 01810. Antara lain ada lapangan voli, kantor penjagaan, pos penjagaan, halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, dan gerbang depan SDN 01810. Berikut dengan denahnya dan dokumentasi bersama bagian Satpras dan Humas SDN 01810. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di SD Negeri 01810, kami dapatkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 01810 sudah seluruhnya memenuhi standar nasional pendidikan SNP suatu sekolah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dari hasil penelitian kita dapatkan bahwa semua sarana dan prasarananya terpenuhi dan sudah sesuai dengan standar. Tetapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, untuk itu masih banyak yang ingin diprogramkan. Tetapi mengingat kemampuan dana yang ada, maka disusun program yang diutamakan, yaitu sebagai berikut. 1. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu pembuatan musola sekolah, dan yang ketiga pembuatan papan nama organisasi sekolah. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 5 dengan tema Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.